Topik kita hari ini adalah kesebangunan bangun datar. Pertama, apa yang kita maksud dengan bangun datar? Mari kita lihat ulang apa yang sudah kita pelajari mengenai bangun datar. Ini adalah contoh-contoh bangun datar. Bangunan di kiri namanya segi tiga, atau dalam bahasa Inggris triangle. Segitiga karena memiliki tiga segi. Kalau kita lihat di sini, ini adalah persegi. Dan dalam bahasa Inggris namanya square. Contoh yang satu lagi adalah lingkaran. Dalam bahasa Inggris circle. Ini adalah berbagai contoh bangun ruang yang sudah kita pelajari di topik sebelumnya. Mari kita mempelajari apa yang kita maksud dengan kesebangunan. Menggunakan contoh satu bangun ruang yang bernama persegi panjang, atau dalam bahasa Inggris namanya rectangle. Kita belajar apa yang dimaksud dengan kesebangunan, atau dalam bahasa Inggris kongruent. Suatu bangun datar dapat disebut sebagai kesebangunan apabila sudut A, B, C, dan D memiliki sudut yang sama dengan E, F, G, dan H. Apabila kita tulis secara mendetail, sudut A, sudut F, sudut E, sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, dan sudut D sama dengan sudut H. Sekarang, selain itu, kesebangunan harus juga memenuhi sisi AD sama dengan EH, sisi AB sama dengan EF, sisi BC sama dengan FG, sisi CD sama dengan GH. Kalau kita tulis dalam notasi matematika, AD sama dengan EH, AB sama dengan EF, BC sama dengan FG, dan CD sama dengan GH. Apabila dua syarat ini terpenuhi, syarat sudut dan panjang sisi, apabila dua syarat ini terpenuhi, maka kita bisa menamakan kedua bangun datar ini sebagai kongruen, kesebangunan. Dalam notasi matematika kita menamakan mereka dengan notasi seperti ini, sama dengan, dan sebuah coretan di atas yang akan menunjukkan bahwa ini adalah bangun ruang yang kongruen. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke contoh berikutnya. Sekarang, apakah segitiga ini, segi di samping ini, kongruen? Kira-kira saja. Soal pertama. Soal kedua, apakah kedua bangun ruang ini kongruen? Yang ketiga, apakah jajar genjang ini kongruen? Silahkan dipikirkan selama 15 detik. Ya,
Untuk segitiga ini secara kasar kita bisa mengecek A, B, C dengan A strip, B strip, C strip, bahwa mereka memiliki panjang yang sama di sisi AB, panjang yang sama di sisi BC, dan panjang yang sama di sisi AC. Kalau kita juga melihat sudutnya, kurang lebih mereka memiliki sudut yang sama. Ini menyatakan bahwa segitiga ABC ini adalah kongruen. Mari kita lihat yang kedua. Kedua, kita lihat bahwa sisi, kita menamakan ini A, B, C, D, A strip, B strip, C strip, D strip, bahwa panjang AD dan A strip D strip tidaklah sama. Maka kita menamakan bahwa dua bangunan ruang ini tidak kongruen. Baiklah, mari kita masuk ke soal ketiga. Jajar genjang ini. Apakah kedua jajar genjang ini adalah kongruen? Ini hal yang sangat sulit untuk ditentukan. Salah satu solusinya adalah kita bisa menggunakan penggaris, di mana kita bisa mengukur panjang masing-masing sisi, ataupun kita bisa menggunting. Apabila memiliki buku soal seperti ini, kita menggunting sisinya, lalu kita coba paskan. Apakah kedua bangun ruang ini memiliki ukuran dan sudut yang sama? Mari kita gunakan penggaris. Kita namakan ini A, kita namakan ini B, ini A strip, ini B strip. Dengan menggunakan penggaris, kita lihat bahwa panjang sisi AB sekitar 1,8 dan panjang sisi A strip B strip adalah 1,6. Maka kita dapat mengetahui bahwa kedua bangun ruang ini tidak kongruen. Ini saja yang perlu kita pelajari dan kita ingat mengenai kesebangunan ruang datar. Sekali lagi, dua persyaratan, sudut dan sisi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Oke, hari ini kita akan melaksanakan plan dari Ibu Melia untuk kegiatan DU yang akan dilaksanakan pada minggu depan. Oke, kepada Ibu Melia dipersilakan untuk menyampaikan plannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan sedikit menyampaikan plan untuk minggu depan. Di sini pertama-tama mungkin saya akan mengecek kehadiran siswa. Sudah itu memberi sedikit motivasi. Setelah itu baru saya memberitahu para siswa materi apa untuk yang hari ini yang saya jelaskan. Udah gitu mungkin agak Mungkin setelah itu saya akan memberi apresiasi sedikit untuk menyinggung masalah himpunan yang sudah dijelaskan yang sebelumnya. Di sini saya menggunakan metode pembelajaran TGT. Sudah itu, mungkin pertama itu saya membagi kelompok siswa itu sebanyak 4 orang. Nah, udah itu setelah saya memberikan persepsi, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang operasi himpunan. Setelah saya memberi penjelasan tentang operasi himpunan, saya membagikan siswa itu LKS. Nah, terus saya menanyakan siswa tentang materi yang telah saya sampaikan, sudah jelas atau belum. Setelah itu, setelah mereka jelas semua, mungkin saya akan membagi siswa dalam 4 kelompok.
setelah itu karena saya menggunakan model TGT, mungkin saya di sini akan bermain turnamen, jadi pada tiap kelompok itu. Oke, sudah untuk Ibu Melia pemaparan brandnya. Kepada para observer yang ingin memberikan saran, masukan, sanggahan atau pertanyaan, dipersilakan. Kepada Ibu Melia, saya bertanya, TGT yang seperti apa yang Anda gunakan pada Oke, yang lainnya? Maaf Bu, jadi media yang digunakan itu seperti apa Bu? Yang lainnya? mungkin di sini saya akan sedikit menyarankan kepada Ibu Melia. Dalam TGT itu kan pastinya siswanya itu kan sangat aktif dan berhitung. Mungkin pengondisian kelasnya mungkin yang diterapkan seperti apa Bu Melia besok di kelasnya kayak gitu, sehingga mereka itu tidak terlalu berisik. Kalau misalnya mereka terlalu berisik, jadi kelas sebelahnya itu terganggu. Ditekankan pada pengondisian kelas. Yang lainnya ada lagi? Cukup. Oke, kalau memang sudah cukup, pada Ibu Melia dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan observer. Oke, untuk Ibu Laila, terima kasih atas sarannya. Memang kalau menggunakan TGT ini kan agak riuh gitu. Ya, udah itu saya akan menjawab pertanyaan Ibu Wantika dan Bapak Ucok sekalian aja ya. Nah, di sini Ibu Wantika tadi TGT-nya gitu ya. Di sini saya bermainnya itu tiap kelompok nanti perwakilan masing-masing kelompok itu saya akan menunjuk 2 orang untuk maju. Di situ saya menggunakan kartu bilangan. Di kartu bilangan itu terdapat bilangan-bilangan yang nantinya akan soalnya saya bacakan. Jadi mereka itu menjawab, cepat-cepatan menjawab yang soal dari saya itu. Kemudian yang teman-temannya itu kartu bilangannya itu karena himpunan itu kan ada bilangan juga di situ dalam himpunan, jadi saya sebutkan. Dan yang termasuk dalam bilangan-bilangan yang saya sebutkan dalam soal tadi, teman-teman yang perwakilan 2 orang dari setiap kelompok itu untuk maju. Jadi bilangan mana saja yang termasuk dalam soal saya itu. Sudah itu tugas mereka yang berkelompok sisanya itu menjawab apa aja sih operasinya dari bilangan yang di depan tadi itu, gitu. Bagaimana untuk Bapak Ucok dari Ibu Wantika, apa sudah jelas? Oke, kalau memang sudah jelas, mungkin saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan observer sekalian atas sarannya, masukan, dan pertanyaannya. Semoga untuk minggu depan pelaksanaan DU yang akan dilaksanakan oleh Ibu Melia akan berjalan dengan lancar dan sebaik-baiknya. Oke, kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau energinya lemah gimana mau berpikir? Belajarnya nanti nggak bagus. Ya. Oke, Ibu Anda dulu ya. Ini kelas 7D ya? Ya. Ahmad Vigo, Aji. Satu orang ya yang nggak masuk ya? Kita hari ini belajar tentang himpunan. Udah belajar tentang himpunan kan? Ada yang masih ingat nggak himpunan itu kumpulan juga? Nah, hari ini kita akan belajar tentang operasi himpunan. Operasi himpunan.
dinoperasikan dengan himpunan A dan himpunan B. Nah, untuk menentukan irisan dua himpunan itu ada berapa di situ? Ada 3. Untuk himpunan yang pertama itu dimisalkan yang A itu anggotanya 1, 2, dan 3. Terus yang B berapa aja? 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini irisan himpunan A dan himpunan B itu yang mana? 1, 2, 3. Kenapa bisa 1, 2, dan 3? Karena sama. Di himpunan A itu ada 1, 2, dan 3. Di himpunan B ada 1, 2, dan 3. Lihat bentuk diagram V-nya itu seperti ini. Nah, di sini kan ada himpunan A 1, 2, dan 3. Dan himpunan B 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi di dalam himpunan B itu terdapat himpunan A. Terus contoh yang kedua himpunan sama. Yang himpunan pertama 1 dan 2, yang B 2 dan 1. Itu sama kan? Sama. Terus yang kedua himpunan tidak saling lepas. Jadi lihat di situ, yang sama yang mana ini? 2. Jadi diagram V-nya itu irisannya 2. Sekarang yang lihat gabungan 2 himpunan. Gabungan 2 himpunan juga sama kayak tadi. Cuma kalau gabungan itu kan keseluruhan. Jadi diagram V-nya bisa dilihat. Kalau yang ini kan gabungan aja. Jadi yang diarsir itu yang sama-sama memiliki anggota yang sama. Kalau gabungan itu semuanya, keseluruhannya. Nah, sekarang kita bagi kelompok ya. Suruh ambil satu-satu ya. Nah, di situ ada kumpulan hewan. Ada hewan yang hidup di laut, terus di darat, itu terus serangga, sampai yang satunya lagi hewan yang bertelur. Nah, sekarang ini udah ada 4. Kita punya 4 kelompok. Yang di sini hewan yang di laut. Sekarang hewan yang di laut kumpul di sebelah sini. Di sini hewan yang di darat. Yang hidup di laut di sebelah sana, yang di darat di sebelah sini, di sini serangga. Perwakilan dari kelompoknya 2 orang maju ke depan. Nah, Ibu, ini akan bermain game. Ayo, 2 orang dari masing-masing kelompok maju. Nah, di sini kita akan bermain game. Peraturannya, Ibu punya soal. Nanti soal itu dijawab sama kelompok yang duduk, makanya berkelompok biar kerjanya bareng-bareng. Ibu, pinter yang di depan, Ibu akan menyebutkan himpunan. Yang termasuk anggotanya, Ibu silakan maju ke depan. Kan semua pada pegang kartu masing-masing kan? Nanti Ibu sebutin, nanti yang merasa itu nomornya atau itu punyanya maju ke depan ya. Udah siap? Udah paham semuanya? Sudah belum? Iya. Untuk soal yang pertama, diketahui himpunan A itu ada mawar, melati, dan anggrek. Ditunjukin di depan sini baris. Ini himpunan A. Dan himpunan B ada matahari dan anggrek. Ini himpunan A itu ada mawar, melati, dan anggrek.
Udah belum? Iya, siapa yang duluan? Udah nanti gue kasih bintang yang duluan. Bilangan asli kurang dari 5. Apa sih tadi? Bilangan asli kurang dari 5 Terus yang himpunan Q itu bilangan ganjil kurang dari 8. Bilangan ganjil. Tentukan P irisan Q. Apakah? P irisan Q. Yang P yang sebelah sini, yang Q yang sebelah situ. Gimana dia yang punya gambarnya? Ayo cepetan. Siapa udah? Ini ya. Ini apa ya? Itu apa ya? Sekarang gabungannya gimana gabungannya? Gabungan dari P dan I tadi gabungannya gimana? Gambar diagramnya. Coba gimana? Gambar diagramnya. Dari yang tadi ini, kan tadi irisan, sekarang gabungan. Gabungannya gimana? Gimana kalau gabungan? Udah? Siapa yang udah? P gabungan Q. Udah? Lu tadi dulu. Udah tuh. Udah, Bu. Arsila yang mana kalau gabungan? Bu, ini Bu, udah Bu. Bu. Bu, udah Bu. Udah paham belum? Irisan dan gabungan, siapa yang belum paham? Ada yang udah paham belum tentang materi ini? Semua udah paham. Jadi kalau kesimpulannya jadi gimana? Dia irisan sama gabungan. Bentuknya biar depan. Balik kelompoknya. Dari yang kalian kerjakan, kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Iya. Terus gabungan, siapa yang bisa simpulin gabungan? Gabungan itu apa? Gabungan adalah gabungan dari dua himpunan. Irisan itu dari dua anggota. Nah, kalau yang gabungan itu dari anggota A dan anggota B. Kalau yang irisan yang sama. Jadi kalau diagram Venn-nya, kalau untuk irisan itu anggota yang hanya anggota hanya yang A yang diarsir.
Ada kelompoknya. Semuanya udah paham kan materi himpunan, operasi himpunan, ada irisan dan gabungan. Baiklah, karena jamnya udah mau habis, jadi nanti digantikan dengan dengan Ibu Sela di sini ya. Ya. Sudah. Sekian pelajaran kita hari ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para observer silakan mengomentari Ibu Melia, dimulai dari Ibu Teti Meliza, silakan. Baik, pada guru model yang pertama ya. Nah, di sini saya melihat Ibu Melia cukup baik, penyampaian materinya juga tersampaikan, tetapi tadi di awal tujuannya tadi lupa ya. Ya, mungkin tujuannya. Nanti selanjutnya kepada Ibu Intan, silakan. Iya, untuk guru model yang pertama Ibu Melia. Di sini tadi pas awal nggak ada doa ya. Ya mungkin ibunya lupa atau gimana. Tahu-tahu langsung absen aja ya. Terus penguasaan kelasnya sudah baik, materi tersampaikan dengan baik, medianya juga menarik ya, antusias anak-anak di kelasnya juga bagus, suaranya juga lantang, bagus. Oke, untuk selanjutnya untuk Bapak Ucok, silakan berkomentar kepada Ibu Melia. Ya, Ibu Melia ya, sama kayak tadi tujuannya tadi lupa ya Bu. Tapi kalau untuk penampilannya udah sangat bagus ya Bu, sudah persepsinya pembelajarannya sangat baik. Terus Ibu kelihatannya sudah sangat berpengalaman dalam proses belajar mengajar. Ya. Terima kasih. Selanjutnya untuk Ibu Antika, silakan. Ya, terima kasih untuk Ibu Melia. Sama seperti yang lainnya, mungkin dari awal doa tidak disampaikan dan tidak doa dan tujuan juga tidak disampaikan, tapi semuanya baik dan dia ada ciri khas keibuannya. Ya. Baik, selanjutnya untuk Ibu Masyurah, silakan berkomentar. Menurut saya tadi selama pembelajaran Ibu Melia sudah baik ya, sudah tidak grogi lagi. Terus anak-anak tadi saya lihat aktif, antusias, dan sesuai dengan plan. Mungkin itu komentar dari para observer. Semoga untuk kedepannya Ibu Melia menjadi guru yang sangat digemari oleh para siswa. Nomor 36, kubah sebuah bangunan berbentuk belahan bola ya, atau setengah bola. Gini ya adik-adik ya, dengan panjang diameternya 14 cm. Oh, 14 meter ya. Bagian luar ini mau dicat. Biayanya adalah 25.000 per meter persegi. Berapakah biaya yang dikeluarkan untuk mengecat? Berarti ini luas permukaan. Kan yang dicat ini luasnya ya, bukan volumenya, bukan isinya. Nah, luas permukaan bola kan rumusnya 4πr kuadrat. Karena ini cuma belahan, berarti dikali setengah atau dibagi 2. Jadi 2πr kuadrat ya. Nah, sekarang kita masukin deh. Jari-jarinya kan berarti 7 dibagi 2 kan, ini kan diameter ya. Berarti 2 kali 2 per 7 kali 7 kali 7. Nanti satuannya meter persegi. Oke, hasilnya adalah 2 kali 2 44. 44 kali 7 adalah 308 meter persegi. Nah, kan ngecatnya 25.000 per 1 meter persegi. Maka biaya yang kita perlukan adalah 308 meter persegi dikalikan 25.000 per meter persegi ya. Meter perseginya kita coret. Jadi biayanya 308 dikali 25. Maka biayanya adalah 308 kali 25.000, 7.700.000 ya. 7.700.000 itu adalah yang B.